Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Semoga kesehatan selalu melekat kepada pribadi kita masing-masing sehingga kita bisa meningkatkan kualitas beserta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang fadilah daripada salat berjamaah dan keutamaan shaf awal atau shaf pertama. Ini adalah agar wabil khusus kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin yang hadir, baik hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan, sebagai motivasi bagi kita agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus terkait dengan salat berjamaah dilanjutkan dengan fadilah shaf yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bisab'i wa isrina daraja." Rawahul Bukhari. Bahwa salat berjamaah di masjid itu lebih utama bisab'in wa isrina, lebih utama 27 derajat dibanding jamaah sekalian 1:27. Maka kalau dianalogikan begini jamaah sekalian, anggaplah begini, misalnya kita akan diberi uang 1 juta kalau kita sholat di rumah, ya ini kalau kita analogikan dengan duniawi ya, dan akan dikasih uang 27 juta kalau kita sholat di masjid. Nah, ini pertanyaan yang singkat. Kira-kira jamaah sekalian, kita masih santai-santai mau pergi ke masjid, berleha-leha pergi ke masjid, atau bersegera jamaah sekalian? Kalau hadiahnya demikian, kalau sholat jamaah di masjid nanti akan dikasih uang 27 juta, tapi kalau sholat di rumah hanya dikasih 1 juta. Nah tentu kalau kita manusiawi pasti milih yang berapa jamaah sekalian? Ya 27. Pertanyaannya sekarang, kenapa wabil khusus kepada diri saya pribadi ini kadang-kadang masih bermalas-malasan untuk berjamaah di masjid? Padahal pahalanya demikian itu. Itu kalau dikuruskan dunia. Padahal jamaah sekalian, pahala nanti di akhirat itu lebih besar daripada yang saya analogikan tadi. Tentu lebih besar
daripada 27 juta itu. Tidak ada apa-apanya. Pahalanya tentu sungguh sangat luar biasa. Allahul musta'an. Mudah-mudahan kita semuanya diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita semuanya di dalam surat Al-Hasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Nah, ini sudah diperingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini jamaah sekalian, kalau kita bedah masalah takwa ini sudah sering, ya kan? Definisi takwa ini sering sekali kita dengar, tetapi prakteknya ini yang mungkin masih kurang. Setiap minggu, setiap pekan, khotib selalu mengingatkan kepada kita ittaqullah, gitu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri merenungkan apalah yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhir. Kita disuruh merenung besok kalau hari akhir, yaumul pembalasan, kita ini sudah siap apa belum? Kita bawa apa? Wattaqullah, diulangi lagi, wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Khabirum bima ta'malun. Sekecil apapun Allah akan mengetahuinya. Allah akan memberikan balasan. Kalau kebaikan, ya akan dibalas kebaikan. Kalau kejelekan, ya pasti nanti akan mendapatkan balasannya. Sudah jelas di dalam surat Az-Zalzalah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin ya syarran yara. Jadi masing-masing kita ini punya catatan amal masing-masing. Mulai A sampai Z itu ada. Makanya dalam satu hadis lain, ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Kadang-kadang kan kita ini bertakwanya itu kalau misalnya dilihat oleh orang kan gitu ya. Kadang-kadang kalau dalam posisi sendirian, ini kadang-kadang takwa kita ini berkurang gitu. Berarti dalam diri kita ini masih ada sifat apa jamaah sekalian? Masih ada sifat ingin dipuji, atau masih ada sifat ingin pamer dengan apa yang kita kerjakan, yaitu. Lanjutan ayat tersebut, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah keadaan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah pun membuatnya lupa kepada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kita melupakan Allah, kita tidak melaksanakan perintah-perintahnya, sampai kemudian Allah membuatnya lupa dengan dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun, itulah orang-orang yang fasik.
Oh, ini. Maka dalam hadis lain berkaitan dengan melaksanakan sholat berjamaah ini ada satu kisah antara seorang laki-laki yang buta bercakap dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, ini seorang buta mengatakan demikian. Sungguh tidak ada seorang pun yang dapat menuntunku untuk pergi ke masjid. Ceritanya ini si buta mau izin tidak sholat berjamaah di masjid karena tidak ada yang menuntunnya untuk pergi ke masjid. Lalu beliau memberinya keringanan. Nah, ketika orang itu berpaling mau pergi dari Nabi SAW, tiba-tiba beliau memanggilnya. Kemudian Nabi bertanya, hal tasma'un nida bis sholat? Apakah kamu dapat mendengar suara adzan? Kata Nabi. Ditanya lagi. Kemudian orang itu menjawab, ya masih ya Rasul, saya masih bisa mendengar. Lalu Rasul bersabda, kalau begitu penuhilah panggilannya. Loh, ini orang buta mau minta keringanan kepada Nabi, tidak melaksanakan sholat berjamaah. Awalnya mau diizinkan sama Nabi karena tidak ada yang menuntunnya. Kemudian lalu Nabi memanggilnya kembali dan bertanya, apakah kamu bisa mendengar suara muadzin, suara seorang yang adzan? Bisa ya Rasul. Kalau begitu ya penuhilah panggilannya. Nah ini begitu pentingnya daripada melaksanakan sholat berjamaah. Lalu bagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar adzan? Nah ini mudah-mudahan kita bisa menirunya. Sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun kesibukan beliau, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mendengar adzan, itu langsung mendatanginya dan kesibukan itu diberhentikan. Ini luar biasa. Ini disaksikan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membantu pekerjaan istrinya. Loh, Nabi itu sering membantu pekerjaan istri, jamaah sekalian. Maka kita kaum laki-laki jangan malu untuk membantu pekerjaan istri walaupun sudah mencari nafkah begitu ya. Ya pekerjaan istri di rumah kalau kita kosong kita bantu. Nah, jika beliau mendengar adzan, beliau segera keluar untuk pergi menuju masjid. Ini. Nah, kadang-kadang kita ini, ya Allah naudzubillah ya. Kadang-kadang kita ini sudah mendengar adzan, tapi mungkin lagi asik ngobrol, tidak segera mendatangi, penuhi panggilan itu. Atau misalnya melihat tayangan FTV film, walaupun sudah mendengar adzan, lewat adzannya. Lagi rapat misalnya atau diskusi, kadang-kadang lalai. Harusnya yang benar bagaimana? Ya kita break sebentar, kemudian kita sholat berjamaah, lalu lanjut lagi. Lagi asik misalnya sekarang waktunya bola misalnya, nonton bola ada adzan, lupa wis adzan nanti bola dulu. Ini mudah-mudahan kita terjaga dari itu. Jadi Nabi kalau sudah mendengar suara adzan itu langsung bersegera. Beda dengan kita jamaah sekalian, termasuk saya pribadi. Kadang-kadang kalau sudah mendengar adzan, tunggu nanti belum qomat, sebentar nanti. Lagi qomat baru berangkat. Nah ini, maka kebiasaan-kebiasaan seperti ini, mari kita pelan-pelan kita biasakan, kita hindari, kita tinggalkan dan kemudian memenuhi panggilan muadzin, ya seperti itu. Maka ada sebuah pepatah mengatakan begini,
Ini yang berkaitan dengan soft ya. Tadi sholat jamaah sudah di situ. Andai soft awal itu harus diundi, ini jamaah sekali, ini terkait dengan soft ya. Sungguh akan diundi loh jamaah sekalian. Soft awal, andaikan itu harus diundi dulu. Siapa yang datang lebih awal diundi, maju soft depan. Sampai begitu pentingnya soft awal itu jamaah sekalian. Nabi SAW bersabda, seandainya manusia itu mengetahui apa yang ada, yakni keutamaan di dalam seruan adzan dan shaf yang pertama, lalu mereka tidak mendapatkan shaf tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Maka kita kalau datang ke masjid, yang pertama, jangan ngambil shaf yang paling belakang jamaah sekalian. Ambil shaf yang depan. Kenapa? Ada apa di shaf yang depan? Ternyata jamaah sekalian, Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Oh, ini luar biasa. Tentu kita inginkan sholat bersama dengan para malaikat. Di dalam sebuah hadis diterangkan di sana bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang di shaf awal. Nah ini, ingat ya, ini sebagai motivasi kita. Shaf awal. Dan muadzin itu akan diampuni dosanya sepanjang radius suaranya. Loh, luar biasa ini. Bagi seorang muadzin, dosanya akan diampuni sepanjang radius suaranya didengarkan. Wah, umpama radius speaker Masjid Jabal Nur ini kerungu sampai misalnya Polres kurang jauh ya. Pasar Baru misalnya, wah, radiusnya sampai sana. Diampuni dosanya. Luar biasa pahalanya muadzin itu. Tapi kadang-kadang berat ya untuk menjadi seorang muadzin. Karena apa? Karena harus datang on time gitu kan. Pahalanya demikian jamaah sekalian. Muadzin itu akan diampuni dosanya sepanjang radius suaranya. Dan lagi tidak hanya itu, dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya. Misalnya suara jenengan didengarkan oleh daun-daunan. Daun-daunan itu akan membenarkan. Oleh binatang, binatang itu akan membenarkan. Maka di sini saya menghimbau pada para muadzin untuk selalu bersemangat. Jadwal sudah dibuatkan oleh takmir, maka laksanakanlah amanah itu. Itu pahalanya luar biasa. Jadi yang membenarkan ini bukan hanya makhluk yang hidup saja ya, semua benda. Nah ini luar biasa. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Masya Allah. Wis entuk ampunan dosa, dapat pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Nek jamaah wake tambah wake pahalane. Yes, hitung sendiri nanti. Ini adalah fadilah shaf pertama. Maka saya menghimbau lewat kajian ini, di depan-depan ini sudah disediakan tanda-tanda seperti ini, maka kita fungsikan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, agar apa? Kita mendapatkan fadilah ini. Bukan apa-apa. Makanya kenapa kadang imam itu selalu menyampaikan pesan kepada makmumnya, sawu sufufakum, luruskan barisannya. Kalau sekarang sedang pandemi, ada
renggangnya misalnya, tidak masalah, kasih renggang, tapi luruskan sesuai dengan yang sudah ditata ini, sehingga lurus, kelihatan rapi. Ini adalah pahala shaf awal dan pahala bagi muadzinnya. Luar biasa. Dalam hadis lain dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shaffil awal awil sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang di shaf pertama atau di beberapa shaf yang awal. Loh ini, maka ini menjadi motivasi ya jamaah sekalian. Kalau datang maka shaf pertama yang harus dituju. Jangan sampai enggak mendapatkan shaf pertama, maka kita akan rugi. Nah itu. Enggak geme-geme jamaah sekalian. Allah dan malaikat memberi sholawat kepada orang-orang yang berada di shaf pertama. Nah, ini menjadi motivasi buat kita semuanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sudah di shaf pertama kita mundur, terus kemudian dikasihkan kepada orang lain. Jangan ya. Kalau dalam urusan akhirat kita boleh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau urusan dunia maka kita enggak boleh melihat yang lebih tinggi dari kita. Nanti kita tidak bersyukur gitu ya. Jadi kalau urusan agama, urusan akhirat kita boleh melihat yang di atas dari kita. Tapi kalau urusan akhirat, urusan dunia kita enggak boleh melihat yang dari atas kita. Kita enggak bersyukur nanti. Contoh begini. Misalnya, saya sudah punya sepeda motor misalnya. Lihat kawan yang punya mobil. Kapan ya saya bisa punya mobil kayak dia gitu. Nah seperti itu. Terus manusiawi nggak akan habis-habisnya. Tapi kalau melihat ke bawah, alhamdulillah saya sudah punya sepeda motor. Itu kawan saya belum punya. Baru bisa beli sepeda. Nah akhirnya tumbuhlah syukur itu. Tapi kalau urusan ilmu, urusan akhirat, tidak boleh. Wah, kapan ya saya bisa seperti si A itu? Selalu bisa istiqomah, datang tepat waktu sholat berjamaah. Saya harus bisa seperti dia. Boleh seperti itu. Berlomba-lomba. Saya harus datang lebih awal dari dia. Nah, itu namanya fastabiqul khairat. Tentu dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik dalam tanda kutip di sini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah ini masih pahala di shaf yang pertama ya, mendapatkan ganjaran atau pahala yang besar. Nah ini. Seorang pria yang mendirikan sholat di barisan pertama akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang besar. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang itu mengetahui besarnya pahala adzan dan shaf pertama, kemudian untuk mendapatkannya itu harus diundi, niscaya mereka akan mengadakan undian. Ini tidak hanya shaf dan adzan itu ya, yang awal tadi. Nah, tentu sudah bagus ya, di sini sudah dijadwal adzan, dijadwal, tinggal shaf ya. Kalau shaf nggak ada jadwal ya, kalau shaf nggak ada jadwal ya, siapa yang cepat ya itu nggak bisa. Oh ini jadwal saya di depan, nggak gitu kan di sini ya. Tapi kalau muadzin sudah dijadwal, maka sebisa mungkin laksanakan. Ini keberuntungan buat panjenengan semuanya yang sudah bagi jadwal oleh takmir melaksanakan adzan 5 waktu di Masjid Jabal Nur ini, yang pahalanya tadi saya sampaikan luar biasa tadi. Kemudian yang ketiga, seperti shaf malaikat,
Jadi saf yang pertama itu jamaah sekalian seperti saf malaikat. Masih ada waktu ya. Isya itu jam berapa? Oh, 42 masih ada waktu. Ya. Saf malaikat itu adalah ada di saf yang pertama. Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dan bersabda, "Tidakkah kalian ingin bersaf seperti saf malaikat di hadapan Tuhannya?" Kemudian kami para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana malaikat bersaf di hadapan Tuhannya?" Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka menyempurnakan saf-saf awal dan merapatkan saf." Nah, ini ya harapan kita semuanya ya, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa merapatkan kembali saf-saf salat kita, wabil khusus saf yang depan ini, sehingga bisa mendapatkan fadilah seperti yang saya terangkan tadi, seperti saf para malaikat di hadapan Tuhannya. Oh, ini. Dan yang terakhir, ini ancaman. Nah, ini saya jadi takut kalau ancaman ini. Ancaman bagi mereka yang suka mengakhirkan berangkat jamaah. Ada ancamannya jamaah sekalian. Ya Allah, nasta'inu billah, mudah-mudahan ya Allah kita diringankan sekali lagi. Kaki kita ini mudah-mudahan diringankan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ancamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkharahumullah." Ya Allah, tidaklah suatu kaum itu mengakhirkan menuju masjid hingga Allah akan mengakhirkan mereka. Loh, ini orang yang selalu menunda-nunda atau berangkatnya itu akhir. Ini berangkat tapi akhir aja diancam loh jamaah sekalian. Loh, terus apalagi yang tidak berangkat bagaimana ini? Ini berangkat akhir mendapatkan ancaman begini. Nah, apalagi nggak berangkat, nggak ada niatan. Loh, ini ya. Maka jamaah sekalian bergegaslah ya, bergegaslah menuju masjid jika adzan telah dikumandangkan. Ini. Segera tinggalkan semua urusan-urusan dunia kita. Nah, ini yang berat ya kan jamaah sekalian, berat sekali lagi. Meninggalkan hal-hal yang kita sukai untuk kita cut dulu, kita pergi ke masjid ketika adzan sudah kumandang. Ini hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah yang bisa melaksanakan ini. Karena berat. Jadi jika kita tidak ingin mendapatkan ancaman dari Allah dan Rasul-Nya, maka mari ketika kita sudah mendengar azan, kita bersegera untuk menuju ke masjid. Loh, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu lagi sebelum saya akhiri. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, oleh karena itu, ini fatwa beliau, hendaklah orang-orang yang merasa takut apabila mereka mengakhirkan suatu ibadah, mereka akan diuji dalam bentuk Allah Azza wa Jalla akhirkan dalam segala bentuk kebaikan. Jadi Allah akan mengakhirkan semua kebaikan-kebaikan dalam hidupnya kalau kita mengakhirkan berjamaah tadi itu. Artinya apa? Kita menduakannya, tidak mengutamakan untuk segera berangkat ini loh. Ini yang kemudian diancam oleh Allah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo Pak Haji. Iya.
ya baik. Nah, mungkin panjenengan semuanya ingin tahu begini, kenapa sih kalau sholat kok misalnya sholat sunnah kok harus geser bareng gitu ya, pindah-pindah tempat gitu ya. Kenapa itu? Alasannya kenapa? Betul sekali, kita harus tahu. Jangan sampai ikut-ikutan aku ikut ustadz kok ngono kok. Nah, jangan ya. Betul sekali. Harus tahu ya, apa alasannya? Kenapa kita harus pindah-pindah dari tempat sini ke sini ke sini? Karena begini. Yang kita tempati besok ini itu semuanya akan menjadi saksi gitu loh. Akan menjadi saksi. Jadi misalnya tackle ini, oh ya, saya pernah dibuat sholat si fulan. Ke situ lagi tackle yang sini. Oh iya, saya juga pernah gitu. Jadi banyak tackle-nya. Itulah hikmahnya pindah-pindah saat sholat setelah wajib, kemudian sunnah pindah ke belakang, enggak apa-apa. Itu Pak Haji. Ya, itu jikalau tempatnya memungkinkan. Nah, kalau tempatnya sempit, ya sebaiknya di satu tempat itu saja. Daripada nanti kita kemudian melangkah-langkai jamaah yang ada. Ya, sebaiknya kalau bisa pindah tempat. Oke. Dari wajib ke sunnah pindah. Misalnya satu sholat sunnah dari sini 2 rakaat salam, yang 2 rakaat lagi pindah lagi, ya enggak apa-apa. Oke. Itu. Nah, ini menjadi penyemangat ya. Tentu mudah-mudahan setelah motivasi dari apa yang saya sampaikan ini, nanti dalam membuat soft dalam sholat sudah tidak kemudian diren begitu ya. Karena yang saya jumpai selama ini masih kayak enggan begitu ya, untuk maju di soft pertama itu kok kayak enggan, berat. Padahal fadilahnya Masya Allah luar biasa tadi itu ya. Monggo nanti kita praktekkan, karena materi sudah kita dapatkan, tinggal kita praktekkan dalam kesehari-hariannya. Dan mudah-mudahan wabah Covid ini sudah segera berakhir ya, segera selesai. Walaupun kita tahu kondisi ya semakin bertambah katanya ya untuk bulan-bulan ini, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa segera selesai ya, dan kita bisa normal kembali berjamaah, kita bisa merapatkan shaf kembali dan mendapatkan fadilah-fadilah daripada keutamaan shaf awal dan sholat berjamaah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya cukupkan sampai di sini terkait dengan sholat berjamaah dan fadilah shaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu hadis. Surat ya, maaf bukan hadis ini. Dalam surat Al-Hadid, saya bacakan untuk memotivasi kita. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit. Yang disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi mari kita berlomba-lomba kepada kebaikan, berlomba-lomba menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang mana luasnya adalah antara langit dan bumi. Langit dan bumi. Masya Allah, luasnya surga sedemikian. Itu disediakan bagi orang-orang yang berlomba-lomba menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.